Dari kota bersejarah Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, Radio Rewako FM, bagian dari Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia, dengan bangga mempersembahkan Suara Nusantara edisi 107. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, saya Afrilian Cahaya Putri dari LPPL Radio Rewako 100,4 FM Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, kembali hadir mempersembahkan Suara Nusantara edisi 107. Kami akan hadirkan sejumlah berita aktual, menarik dan terpercaya yang dilaporkan dan disiarkan oleh LPPL Radio dan TV anggota Asosiasi LPPL Radio dan TV Indonesia. Inilah Suara Nusantara edisi ke-107 selengkapnya. Suara Nusantara edisi 107. Bupati Goa Adnan Purita Ihsan meminta program PKK Kabupaten Goa terintegrasi dengan program pemerintah Kabupaten Goa. Hal ini disampaikannya saat melantik para pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Goa periode 2021 hingga 2025 di Padi Valley Golf Club, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa beberapa waktu yang lalu. Inilah berita selengkapnya dari tim News LPPL Radio Rewako 100,4 FM Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Bupati Goa Adnan Purita Ihsan meminta program PKK Kabupaten Goa terintegrasi dengan program pemerintah Kabupaten Goa. Hal ini diungkapkan usai dirinya melantik puluhan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Goa periode 2021-2025 di Padi Valley Golf Club Patalasang, Kabupaten Goa baru-baru ini. Salah satu contoh, kata Bupati Adnan, pemerintah Kabupaten Goa pada periode kedua ini masih berfokus terhadap pendidikan, sehingga PKK yang memiliki program terhadap 1000 hari pertama kehidupan saling berkolerasi dengan Pemkab Goa untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan. Sementara itu di bidang UMKM, Bupati Adnan mengaku di masa pandemi COVID-19 ini membuat masyarakatnya banyak kehilangan pekerjaan. Tugas PKK dalam hal ini yakni bisa ikut langsung melakukan pendampingan terhadap UMKM tersebut agar dapat berkembang lebih baik lagi. Ia berharap kerjasama dan integrasi program bisa ditingkatkan, khususnya 20 SKPD yang masuk sebagai pembina PKK, agar ketika menyusun program selalu melibatkan tim penggerak PKK Kabupaten Goa. Masyarakat Kabupaten Goa menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus PKK periode 2021-2025 yang kita laksanakan pada pagi hari. Semoga dengan pelantikan yang baru ini akan ada semangat yang baru, semangat kolaborasi, kerjasama antara PKK bersama dengan pemerintah Kabupaten Goa di dalam rangka mewujudkan cita-cita kita membawa Kabupaten Goa ini yang insya Allah wilayah ini makin baik dan masyarakatnya makin sejahtera di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Tim News LPPL Radio Rewako 100,4 FM Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan untuk Suara Nusantara. Dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan menggelar kegiatan sosialisasi akreditasi atau SOSAK guna percepatan akreditasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan formal atau PAUD dan PNF di Kabupaten Muara Enim. Berita selengkapnya disampaikan oleh rekan DJ Andre Taulana dari LPPL Radio Suara Muara Enim FM, Provinsi Sumatera Selatan. 80 Kepala Satuan PAUD se-Kabupaten Muara Enim ikuti sosialisasi akreditasi PAUD dan PNF tahun 2021. Dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim menggelar kegiatan sosialisasi akreditasi guna percepatan akreditasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal di Kabupaten Muara Enim tahun 2021 yang berlangsung di Gedung Serbaguna SPNFS SKB Jalan Bemban, Kota Muara Enim pada hari Selasa 8 Juni 2021. Hadir secara langsung dalam sosialisasi ini Bunda PAUD Kabupaten
Kabupaten Muara Enim, Haja Reni Depian Nasrun Umar, Kepala Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF Sumatera Selatan, Haja Dewi Asteria, dan 80 orang kepala satuan PAUD se-Kabupaten Muara Enim sebagai peserta. Dalam pengarahan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi akreditasi ini, Haja Dewi Asteria mengutarakan harapannya kepada peserta agar dengan sosialisasi ini dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman tentang pelaksanaan akreditasi bagi satuan penyelenggaraan PAUD dan PNF yang nantinya bermuara pada peningkatan kualitas sekolah untuk melakukan asesor visitasi. Sementara itu, Bunda PAUD Muara Enim, Haja Reni Depian Nasrun Umar, berharap setelah kegiatan ini bagi semua pihak pada satuan pendidikan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja satuan PAUD dan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan yang akan datang. Ini kesempatan yang sangat baik dan positif untuk para pendidik kita yang dari PAUD untuk mengikuti untuk gunanya untuk meningkatkan akreditasi diri mutu pendidikan yang ada. Jadi ini kesempatan ibu-ibunya. Saya tadi sampaikan pesan bahwa ikuti apapun itu pelatihan ataupun sosialisasi yang ditawarkan oleh provinsi. Sambil diiringi juga karena ini anak-anak usia didik agar mendidik mereka dengan hati. Karena anak-anak muda inilah kita harus persiapkan menjadi calon anak bangsa yang berakhlak baik, akhlak tinggi, menjadi seorang warga negara yang baik juga. Para guru-guru inilah adalah kunci untuk anak-anak bangsa kita, karena diawali dengan pendidikan usia dini. Kemudian dalam keterangannya saat diwawancarai oleh Radio Suara Muara Enim, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Sri Hidayati yang juga mewakili Kadis Dikbud Muara Enim mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana satuan PAUD yang telah memenuhi kriteria baik mutu yang sudah ditetapkan pemerintah atau standar nasional pendidikan sebagai standar minimal kualitas di samping referensi bagi semua pihak pada satuan PAUD untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja satuan pendidikan. Andre Tolana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup tahun 2021, Bupati Kebumen Arief Sugianto beserta jajaran terkait melepas puluhan tukik atau anak penyu kembali ke habitatnya. Berita selengkapnya dari tim liputan Rati TV Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Bupati Kebumen Arief Sugianto bersama Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih Minggu 6 Juni 2021 melepas puluhan tukik di kawasan Pantai Kalibuntu, Desa Jogosimo, Kecamatan Klirong. Pelepasan tukik di wilayah konservasi penyu ini merupakan rangkaian kegiatan dari peringatan Hari Lingkungan Hidup 2021. Wilayah konservasi penyu ini menjadi salah satu perhatian Bupati untuk terus dilestarikan dan dijaga keberlangsungannya untuk keseimbangan alam. Bupati mengatakan bahwa kelestarian alam bukan hanya kita yang akan menikmati, namun juga anak cucu kita ke depan. Untuk itu, Bupati mengajak semua pihak untuk menjaga lingkungan dan alam. Lebih jauh, Bupati mengatakan nantinya Kalibuntu akan dijadikan wisata bahari berkelas internasional. Program Yudarsi, ayo sadar konservasi, di mana desa yang menyadari akan artinya konservasi kelestarian lingkungan ini tentunya akan sangat membantu program-program daripada pemerintah. Seperti hari ini kita lihat ada penyu yang ditangkarkan yang akan dilepaskan oleh masyarakat secara bersama-sama. Kemudian juga ada penanaman mangrove. Kemarin menanam kurang lebih 100.000 mangrove. Ini adalah untuk anak cucu kita. Tidak harus untuk kita yang nikmati, tetapi untuk anak cucu yang paling penting. Itulah kelestarian lingkungan. Dengan kelestarian lingkungan, kebencanaan tentunya kita harapkan juga akan semakin kita hindari. Nah, ini seperti ini, masyarakat di daerah Jogosimo, Tanggulangin, di Kecamatan Klirong ini sangat peduli. Apabila ada penyu yang bertelur, maka akan diambil, kemudian dikumpulkan di tempat penangkaran yang sudah ditentukan. Ini adalah kepedulian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kebumen sangat mendukung dengan program Yudarsi. Terima kasih. Dari Jogosimo, Klirong, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.
Wakil Bupati Sukabumi, Iyo Sumantri, membuka kegiatan rembuk stunting yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, komunitas, pengusaha hingga media sebagai upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui aksi konvergensi. Berita selengkapnya dari Kami TV Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Wakil Bupati Sukabumi Haji Iyo Sumantri membuka kegiatan rembuk stunting yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, komunitas, pengusaha, hingga media sebagai upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui aksi konvergensi. Secara hybrid, acara ini dilaksanakan di kawasan Sukabumi, Jumat 4 Juni 2021. Haji Iyos mengatakan penuntasan stunting menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul secara kualitas maupun kuantitas. Lingkungan atau perilaku masyarakat, lanjut Wabub, sangat berpengaruh terhadap kesehatan, oleh karena itu perlu peningkatan kebersihan melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, Haji Iyos berharap semua unsur pentahelix bisa terlibat dan bergerak dalam upaya menuntaskan stunting di Kabupaten Sukabumi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Haji Harun Al-Rashid mengatakan, hasil akhir dari kegiatan ini ialah terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang bebas stunting, sehingga tercipta generasi bangsa yang tangguh. Dalam kesempatan tersebut, Haji Iyos menyerahkan piagam penghargaan kepada perusahaan dan kecamatan peduli stunting, dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen intervensi pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Sukabumi. Sampai hari ini kita laksanakan bersama untuk memerangi atau meminimalisir stunting yang ada dengan konsep melalui kegiatan konvergensi sehingga percepatannya akan segera dilakukan. Ini kolaborasi yang dilakukan oleh perangkat daerah dengan psikolog yang lain sehingga tidak hanya di instansi tertentu atau dinas kesehatan misalnya, tapi justru dirembuk oleh dinas-dinas yang lain. Sehingga kita berharap bahwa dalam waktu tertentu atau ke depan stunting di Kabupaten Sukabumi bisa turun. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Kapolda Riau meninjau PPKM Mikro dan pemberian vaksinasi di Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Berita selengkapnya disampaikan dari LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Setelah beberapa waktu lalu, Pemda Siak melakukan swab antigen secara acak kepada warga di sejumlah wilayah di Kabupaten Siak. Kini, upaya lanjutan dilakukan dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19, yakni dengan pemberlakuan PPKM Mikro. Salah satu daerah yang menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat di Kabupaten Siak, yakni wilayah Kecamatan Kerinci Kanan. Pada awal penerapan PPKM Mikro, Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi dan Rem 031 Wirabima Brigjen TNI M. Syah Ismet beserta Bupati Siak Alfendri turun meninjau ke wilayah pemukiman warga untuk memastikan semua berjalan sesuai prosedur pemberlakuan PPKM Mikro. 2 rumah warga yang tengah menjalani isolasi mandiri tak luput dari perhatian kunjungan Kapolda dan Rem beserta Bupati Siak. Sejumlah bantuan, obat-obatan dan juga vitamin diberikan. Seraya mendoakan agar keluarga yang terpapar COVID-19 bisa segera diberikan kesembuhan dan dapat beraktivitas seperti biasa. Namanya paket apa, Mas? Paket manjur. Paket manjur, Pak. Nah, kalau diminum, manjur. Izin, Bapak. Ya, Bu, diterima nih obat yang habis, nanti sudah ada. Yang 1 kali 1 hari, ada yang 3 kali 1 hari 3 kali. Bu, ini Pak Kapolda, Bu. Nah, ini apakah ini? Ada Pak Kapolda Riau, ada Pak Dandrem. Supaya Ibu cepat sembuh. Ini Pak Dandrem ya. Ini Pak Bupati. Pak Bupati, Bu. Bupati sini, Pak Bupati. Ya. Lah kepedulian pemimpin-pemimpin kita, Bu. Ya. Terima kasih ya, Pak. Sudah cepat sehat, Bu ya. Cepat sehat semuanya ya. Nanti Pak Kapolres kalau diobservasi disiapkan ya. Siap. Sebutannya nanti dokternya dikoordinasikan sama Pak Kapolres. Siap. Ada ambulan di ada ambulan. Oh, iya. Nanti Ibu dilihat lagi ya sama dokter. Kami bukan dokter, Bu. Supaya cepat sembuh. Oke, terima kasih. Semoga cepat sembuh semuanya. Ya. Saling mendoakan ya, Bu ya. Terima kasih. Ya, Pak.
Masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 merasa senang atas perhatian dan kunjungan dari Kapolda Riau. Dukungan serta semangat diberikan agar masyarakat yang terpapar COVID-19 bisa segera sembuh. Diharapkan meski menjalankan isolasi mandiri, warga tetap menerapkan pola hidup sehat dan menjalankan protokol kesehatan. Tak hanya meninjau warga yang terpapar COVID-19, rombongan Kapolda Riau kemudian melanjutkan peninjauan pelaksanaan vaksinasi secara massal yang ditempatkan di Kampung Jatimulya, Kecamatan Kerinci Kanan. Sebanyak 2.248 orang masyarakat di daerah ini telah menerima vaksinasi COVID-19 di Kecamatan Kerinci Kanan. Dari LPPL, Radio Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, mengabarkan untuk Suara Nusantara. Bupati Bekasi Eka Supriyatmaja mengunjungi rumah warga yang kondisinya sudah tidak layak huni di Kampung Srengseng, RT 002, RW 006, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Berita selengkapnya disampaikan dari LPPL Wibawa Bukti, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Bupati Bekasi Eka Supriyatmaja mengunjungi rumah warga yang kondisinya sudah tidak layak huni di Kampung Srengseng, RT 2 RW 6, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu 9 Juni 2021. Dalam kunjungan ke rumah warga bernama Ibu Kinah, Bupati Eka menyerahkan bantuan untuk perbaikan rumah dari dana CSR Bank BJB senilai 20 juta rupiah. Bupati Eka mengatakan selain memanfaatkan dana CSR, pemerintah Kabupaten Bekasi mempunyai program bedah nata rumah atau bebenah untuk membantu warga yang kondisi rumahnya sudah tidak layak huni. Camat Sukatani Imam Fatur Rahman mengatakan pembangunan rumah Ibu Kinah akan segera dilakukan esok hari agar bisa segera ditempati. Dalam kunjungannya ke Kecamatan Sukatani, Bupati Bekasi juga menyerahkan bantuan dari Basnas Kabupaten Bekasi untuk 100 anak yatim piatu dan bantuan sembako untuk 100 warga yang tidak mampu. Selanjutnya Bupati berkunjung ke Pondok Pesantren El Muhibin yang berada di Desa Sukamanah untuk bersilaturahmi dan melihat langsung kondisi pondok pesantren. Bupati Eka menyerahkan bantuan dari Basnas Kabupaten Bekasi senilai 10 juta rupiah dan dari uang pribadi Bupati senilai 15 juta rupiah yang diterima langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Abdul Khalik. Saya Bayu Nugraha mengabarkan untuk Suara Nusantara. Bupati Purworejo Agus Bastian melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Purworejo periode 2021 hingga 2026 di Pendopo Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Berikut berita selengkapnya disampaikan rekan Reski Amelia dari LPPL Irama FM Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Bupati Purworejo Haji Agus Bastian SEMM melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purworejo yang diketuai oleh Kiai Haji Ahmad Hamid beserta jajarannya pada periode 2021 hingga 2026. Acara diselenggarakan pada Rabu 9 Juni 2021 bertempat di Pendopo Kabupaten Purworejo yang dihadiri oleh Basnas Provinsi Jawa Tengah, Asisten 3 Sekda, pejabat Kemenak, Kepala Bagian Kesrasetda, dan pejabat OPD Kabupaten Purworejo. Bupati Purworejo Agus Bastian mengatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional sebagai institusi yang menghimpun dana umat harus memberikan manfaat yang optimal dan senantiasa memelihara komitmen keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, semakin mengukuhkan peran Basnas sebagai lembaga pemerintah non-struktural untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus penanggulangan kemiskinan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Basnas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sebagai institusi yang menghimpun dana umat harus memberikan manfaat yang optimal
dan senantiasa memelihara komitmen keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga meminta kepada jajaran Basnas untuk menumbuhkan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Penting sekali penyampaian laporan keuangan oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai perwujudan bentuk akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara. Demikian Suara Nusantara edisi 107 dari kantor Bupati Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kami LPPL Radio Rewako 100,4 FM Kabupaten Goa pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali pada edisi Suara Nusantara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rewako Goa.